Tasya yang menjaga si penelitian ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak Ibu siapa? Saya Bapak Bramanta. Saya Ibu Sari. Baik. Boleh tahu apa ada yang bisa saya bantu, Bapak Ibu? Oh, mau ikut program KB. Sebelumnya apakah sudah mengenal jenis-jenisnya KB? Kurang tahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis KB untuk waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Ya? Baik. Di sini ada jenis-jenis KB. Pak di sini ya, ada ini pil KB, di mana pil KB ini kandungannya ada 2 jenis pil KB. Yang pertama adalah pil KB berisi hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang kedua adalah pil KB berisi hormon progesteron atau wanita yang habis melahirkan pada menyusui. Kemudian yang ketiga adalah pil KB berisi hormon estrogen, progesteron yang bersifat androgen dan androgen. Di mana keuntungan dari pil KB ini yaitu sangat efektif bila dipakai dengan benar Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah tidak mengurangi kenyamanan hubungan suami istri. Kemudian jika menstruasi atau head menjadi teratur, lebih sedikit dan lebih singkat waktunya, juga mengurangi rasa nyeri head. Kemudian dapat dipakai selama yang diinginkan, tidak harus beristirahat dulu, gitu ya. Ini pil KB seperti itu. Kemudian kekurangannya juga ada Bapak Ibu. Kekurangannya yaitu berupa efek sampingnya yaitu mual. Ya, terus kemudian pendarahan di antara masa headnya lebih sering menyebabkan bercak. Kemudian terutama bila lupa menelan pil atau terlambat menelan pilnya. Kemudian sakit kepala ringan, nyeri payudara, sedikit meninggalkan berat badan. Seperti itu, tidak ada juga. Kemudian ada juga jenisnya ini, jenis suntik KB. Nah, di mana suntikan ini ada 2 macamnya, yaitu suntikan atau per bulan, contohnya kalau Silofem. Kemudian yang kedua adalah suntikan per 3 bulan sekali, yaitu contohnya Depo-Provera atau Depo-Gestor. Nah, di mana keuntungan KB suntik ini yaitu cocok untuk mencegah kehamilan atau menjalani kehamilan dalam jangka panjang dan kesuburannya dapat pulih kembali. Kemudian tidak terpengaruh faktor lupa atau dari pemakaian. Jadi kan ada contohnya tadi ya per bulan sama per 3 bulan. Kemudian tidak mengganggu hubungan suami istri. Nah, kerugiannya juga ada juga Bapak Ibu. Jadi perlu dipertimbangkan juga efek sampingnya, yaitu perubahan pola head biasanya itu pada tahun pertama pemakaian. Kemudian pendarahan bercak sama yang tadi itu. Nah, ini tapi dapat lama. Kemudian jarang terjadi pendarahan yang banyak. Kemudian tidak dapat head atau sering setelah memakai berulang. Terus menaikkan berat badan juga. Kemudian ada juga ini yang ketiga adalah jenis menggunakan ini kontrasepsi. Ini ada juga implan, yaitu daya gunanya tinggi, terus perlindungan jangka panjang juga. Nah, keuntungannya itu mengurangi nyeri head juga, terus mengurangi jumlah darah head, mengurangi atau memperbaiki anemia, melindungi terjadinya kanker endometrium. Nah, kerugiannya juga ada Bapak Ibu, yaitu tidak memberikan efek protektif semasa PMS atau AIDS, membutuhkan tindakan pencegahan minor untuk insersi dan pencabutan. Kemudian dapat mempengaruhi penumpuran dan peningkatan berat badan juga. Nah, terus kenapa yang tidak boleh menggunakan implan itu ada juga yang tidak boleh melakukan ini, yaitu saat hamil atau diduga hamil. Nah, terus pendarahan atau perginaan yang belum jelas penyebabnya kan apa juga. Terus ada benjolan atau kanker payudara atau kanker payudara. Terus tidak dapat menyebabkan perubahan pola head yang terjadi. Kemudian ada juga menggunakan IUD. Nah, di sini keuntungannya yaitu sangat efektif sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, itu 0,6 sampai 0,8 kehamilan atau 100 perempuan dalam 1 tahun pertama, yaitu atau 1 gala-galan dalam 125 sampai 170 kehamilan. Di mana metode atau jangka panjang sampai 10 tahun proteksi dari yang tidak perlu diganti. Kemudian tidak mempengaruhi hubungan seksual, terus tidak ada efek sampingnya, ya, terus tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Keuntungannya juga ya, sama kemudiannya juga dari sini kontrasepsi IUD itu juga ada kekurangan atau kelemahannya juga, yaitu ada efek sampingnya, perubahan siklus haid, terus headnya itu lama dan panjang juga, terus pendarahan antar menstruasinya juga, terus ada head lebih sakit dari biasanya gitu.
Terus ada komplikasi lain, merasa sakit dan kejang selama 3-5 hari setelah pemasangan, terus pendarahan berat pada waktu haid, atau diantaranya memungkinkan penyebab anemia gitu. Terus kemudian tidak menjaga IMS atau termasuk HIV atau AIDS. Tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau yang sering berganti pasangan gitu. Nah, yang boleh menggunakan IUD itu juga ada, yaitu usia produktif. Ya, kemudian menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang, kan ada juga yang menginginkan jangka pendek, tapi kalau yang ini menggunakan jangka panjang. Kemudian perempuan menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi, dan ada juga yang tidak diperkenankan menggunakan kontrasepsi IUD ini, yaitu apa saja, sedang hamil itu tidak boleh. Kemudian pendarahan vagina yang tidak diketahui, makanya adanya pemeriksaan dulu sebelum melakukan tindakan kontrasepsi IUD. Kemudian sering menderita infeksi genital. Terus 3 bulan terakhir sedang mengalami atau sering menderita atau abortus septik. Kemudian kelainan bawaan uterus yang abnormal, gitu ya Bapak ya. Bapak Ibu, itu jenis-jenisnya ada yang perlu ditanyakan? Setelah saya menjelaskan jenis-jenisnya kontrasepsi, Bapak Ibu bisa menentukan ingin menggunakan kontrasepsi yang apa. Ibu mungkin bisa diskusi dulu sama bapaknya menggunakan apa. Menggunakan IUD. Baik. Yang ini ya Bu ya. Dilakukan kapan Ibu? Oh, hari ini saja. Baik, jika dilakukan hari ini, Ibu, Bapak segera langsung mengurusi di administrasi terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah selesai bisa kembali lagi. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, mari.